Penjahat ini mengayunkan goloknya ke arah seorang anak yang sedang membeli es krim bersama kakeknya. Untung saja kakek itu bisa menyelamatkan cucunya dengan sigap. Karena gagal, preman ini pun mengancamnya. Namun sang kakek hanya bisa mengingat wajah preman itu yang kemudian kabur dengan sebuah bajai. Sebelum kejadian ini, Mutu yang marah keluar rumah untuk beraksi. Tetangganya yang usil Vimal kembali menakuti Mutu untuk menabraknya. Tapi kali ini Mutu berdiri tegak dengan gagah berani menunggu mobil datang. Seketika mobil itu pun berhenti mendadak. Melihat itu, Vimal justru kaget, lalu dia pun membuka pintu mobil. Vimal berkata, "Biasanya aku melihatmu menggigil ketakutan, tapi sekarang kamu berdiri seperti batu. Seandainya aku menabrakmu, pasti kamu akan terlempar." Mutu mengatakan bahwa dia sedang dalam suasana hati yang berbeda sekarang. "Sebaiknya kamu minggir. Akulah penguasa hati," ucap Vimal. "Sekarang kamu mau kemana?" Mutu mengatakan dia ingin menemui seseorang. Lalu Vimal berkata, "Karena kita tetangga, aku akan mengantarmu." Kemudian dia pun menyuruh Mutu untuk masuk ke dalam mobil. "Baiklah, aku akan masuk," ujar Mutu. Setelahnya mereka pun pergi bersama dengan mobil itu. Sesampainya di tempat tujuan, Mutu masuk seorang diri. Ketika itu Sinu baru saja selesai menerima telepon dari anak buahnya. Lalu dia melemparkan telepon dan berbalik badan. Ternyata Mutu sudah berada di hadapannya sekarang. Sinu bertanya, "Apa kau sudah menemukan putramu?" Namun Mutu hanya tersenyum mendapati pertanyaan dari Sinu. Kemudian ketika Vimal sedang asik bermain ponselnya, tiba-tiba saja Mutu keluar dengan membawa sebuah karung. Vimal sedikit heran, mengapa malam-malam Mutu membawa karung. Mutu memberitahukan bahwa isi di dalam karung hanyalah sampah dan dia akan membuangnya saat di perjalanan pulang. Kemudian Vimal dan Mutu kembali menaiki mobil untuk segera pulang. Di tengah perjalanan, Mutu menyuruh Vimal untuk menepi sebentar. Lalu mobil yang mereka kendarain seketika itu menepi dan berhenti di sebuah jembatan. Mutu membuka pintu bagasi mobil di belakang untuk mengeluarkan karung itu. Vimal berusaha untuk membantunya mengangkat karung yang dia kira sampah. Setelah itu mereka pun melemparnya ke dalam sungai. Namun betapa kagetnya Vimal di saat akan mengendari mobilnya kembali. Dia melihat seluruh tangannya sudah berlumuran noda merah. Merasa penasaran, Vimal menyalakan lampu yang ada di mobil untuk memeriksa. Dengan mencium aromanya, Vimal bertanya, "Apakah ini saus tomat?" "Ya, itu saus tomat," ucap Mutu, sembari mengambil selembar tisu menyuruh dia untuk membersihkannya. Mutu juga berkata, dia sudah melenyapkan orang itu. Vimal jadi ketakutan. Dia bilang seharusnya Mutu tidak melibatkan dirinya dalam pekerjaan ini. Mutu beralasan, dirinya juga kesal kepada Vimal karena selalu mengganggunya. Mendengar itu, Vimal langsung kena mental. Mutu kembali berkata, karena dia telah membantunya kali ini, maka hal itu sementara waktu akan dilupakan. Tapi Vimal akan melaporkan ini kepada polisi. Mendengar itu, Mutu memberitahukannya, jika Vimal akan melapor polisi, maka dia juga bisa ditangkap karena telah bekerja sama. Vimal terpaksa patuh kepada Mutu yang selama ini dia anggap lugu. Keesokan harinya, Mutu kembali menjalani hidup seperti biasanya dan mengantar cucu untuk pergi ke sekolah. Ketika mereka sedang membeli es krim, seorang penjahat datang untuk menghabisi mereka. Karena gagal, bos preman pun menelpon Mutu. Dia berkata, "Kamu sudah melenyapkan salah satu anak buahku, Sinu, dan sekarang sedang asik makan es krim bersama cucumu. Untung saja hari ini dia bisa selamat. Tapi berapa kali kamu akan menyelamatkannya?" ujar bos penjahat ini yang memberikan Mutu sebuah ancaman. Ketika malam hari saat sedang makan, Farma mendapatkan panggilan telepon. Lalu dia pun mengangkatnya. Mutu meminta maaf kepada Farma karena dia tidak sadar siapa yang sudah dia lawan. Dan juga Mutu tidak ingin keluarganya menderita karena hal ini. Kemudian Mutu mengajak Farma untuk menghentikan semuanya. Mendengar itu, Farma berkata, jika dia memaafkan orang yang telah menyakiti anak buahnya, maka mereka tidak akan lagi menghormatiku, ucap Farma. Mutu bertanya kapan mereka bisa bertemu secara langsung karena dia akan berlutut meminta pengampunan. Farma mengatakan bahwa serigala tidak pernah berbelas kasih dan dia akan terus memburu mangsanya. Dari mulai anak, menantu, dan juga terakhir adalah kamu, ujar Farma sembari mengakhiri panggilan itu. Ancaman Farma membuat Mutu gelisah karena keluarganya dalam bahaya. Kemudian malam itu juga Mutu mencari anak buah Farma yang sempat melayangkan golok ke cucunya di sekolah. Mutu menghabisi dia dan teman-temannya yang sudah berani melakukan hal itu. Keesokan harinya, Mutu berbicara kepada istrinya agar dia dibawa ke psikiater. Dia mengatakan tidak bisa tidur sejak kematian Arjun dan dia juga selalu ketakutan. Lalu Mutu mengajak keluarganya pergi ke dokter untuk konsultasi. Dokter ini sengaja Mutu pilih karena dia sudah memegang rahasianya. Ternyata dokter itu memiliki istri simpanan. Mendengar itu, dokter ini jadi ketakutan rahasianya terbongkar. Kemudian dia pun siap membantu apapun yang diminta oleh Mutu. Mutu berkata jujur, dia telah menghabisi 3 orang. Demi keselamatan keluarganya, Mutu meminta agar keluarganya bisa tinggal di klinik ini sementara waktu. Karena dia akan pergi untuk menyelesaikan urusannya. Dokter ini kemudian memberitahukan istri dan menantu Mutu jika Mutu mengalami penyakit mental yang sangat buruk dan mereka harus mengikuti kursus di sini mulai besok agar bisa merawat Mutu di rumah, ujar dokter ini.
Hari berikutnya, keluarga Mutu mulai tinggal di klinik untuk mengikuti kursus. Sedangkan Mutu mengajak Vimal pergi keluar kota untuk menemui seorang kenalan lama. Sesampainya di tempat ini, Mutu pun masuk ke sebuah halaman. Namun tiba-tiba saja seorang anak buah Narasima menghentikan langkahnya. Dia berkata, "Mengapa kamu tidak lapor lagi jika mau masuk? Aku mau bertemu bosmu," ucap Mutu. Kemudian pria ini pun mengeluarkan pisau untuk mengancam Mutu. Tidak putar-putar tergantung di kipas angin. Sementara itu kecepatannya terus ditambah untuk menghukumnya karena sudah berlaku tidak sopan kepada tamu bosnya yang datang. Mutu meminta bantuan kepada Narasima perihal masalahnya. Narasima mengatakan semua sudah siap. Dia juga meminta agar Mutu jangan sungkan untuk meminta bantuannya. Sosok Narasima adalah orang berpengaruh di kota ini. Dia adalah mantan narapidana yang sudah bertobat karena bantuan Mutu. Mendapati kesulitan yang dialami Mutu, Narasima kemudian mengajak Mutu untuk melihat sesuatu. Ternyata di sebuah lapangan, Narasima mempertontonkan beberapa kelapa yang ditembak oleh beberapa sniper dari jarak jauh dan tepat mengenai sasaran. Lalu dia mengajak Mutu untuk masuk melihat ke tempat pelatihan. Terlihat 4 orang berbadan kekar sedang menghadap mereka. Narasima menjelaskan keempat anak buahnya ini adalah penembak jitu. Mereka sangat terlatih dan setia. Mulai saat ini Narasima menyerahkan 4 anak buahnya itu untuk bekerja kepada Mutu. Narasima juga berkata kepada mereka bahwa mulai hari ini bos mereka adalah Mutu. Apapun yang diperintahkan, ikuti dan kerjakan, ujar Narasimha. Oke bos, jawab keempat orang ini. Setelah bertemu Narasimha, Mutu kemudian menangkap salah seorang anak buah Parma untuk mendapatkan informasi. Berdasarkan informasi itulah, Mutu dan anak buahnya berhasil mengidentifikasi kontainer yang membawa patung-patung untuk dijual. Sangat mudah bagi Mutu mencegat dan menguasainya. Dengan seketika kontainer pun jungkir balik di hadapannya. Hal yang sekarang ini tidak diketahui Mutu, keluarganya dalam bahaya. Parman mendatangi klinik dokter untuk melenyapkan keluarga Mutu. Awalnya dokter ini tidak mau buka mulut karena Mutu telah menghabisi 3 orang. Tapi setelah mengetahui Farman sudah menghabisi 90 nyawa, dokter ini pun langsung ketakutan. Ternyata Farman lebih jauh berbahaya dibandingkan Mutu. Lalu dia pun memberitahukan lokasi kamar keluarga Mutu. Sembari menuju ke kamar itu, Farman melakukan video call dengan Mutu untuk menunjukkan aksinya secara live. Namun kemarahan Farman terhenti setelah Mutu menunjukkan patung yang sudah dia rebut. Mutu juga mengatakan bahwa semua rute pengiriman patung-patung itu sudah dia ketahui. Dan jika Farman berani macam-macam, maka semua barang-barangnya akan dimusnahkan. Mendengar itu, Farman tidak mau rugi besar jika semua pengirimannya gagal. Karena Farman ingin menghabisi keluarganya, Mutu pun mematikan telepon, tidak mau bicara lagi. Keberanian Mutu 1000 kali lipat dibandingkan putranya. Kemudian Parman menelpon Mutu lagi dengan memasang senyuman manis. Dia mengajak Mutu untuk bernegosiasi, tapi masalahnya Mutu sudah terlanjur sakit hati. Lalu Mutu berkata, "Anda datang untuk melenyapkan keluarga saya. Untuk mengobati sakit hati saya, kamu harus mengemis uang 10 rupiah dari keluarga saya," ujar Mutu. Bos preman ini pun menjadi pengemis demi meminta uang 10 rupiah kepada wanita ini karena dia sudah sangat sekarat dan kelaparan. Wanita ini berkata, "Kamu terlihat sehat, mengapa tidak bekerja saja untuk mendapatkan uang?" Kemudian cucunya keluar menjelaskan bahwa pengemis ini kelaparan dan butuh bantuan. Lalu dia pun memberikan selembar uang 10 rupiah kepada bos preman ini untuk dia makan. Dari seberang lorong, para anak buahnya mengambil video itu untuk bukti mereka kepada Mutu. Betapa malunya Parman, seorang bos preman yang terkenal kejam, terpaksa harus mengemis mendapatkan uang 10 rupiah. Setelah itu Parman dan anak buahnya pergi menemui Mutu. Dia memberikan uang itu. Sesudah uang diterima, Parman berkata tidak akan mengganggu keluarga Mutu lagi. Tapi dia juga memohon agar Mutu tidak mengganggu bisnisnya. Lalu keduanya sepakat untuk mengakhiri permusuhan. Masalah sudah selesai, kemudian Mutu menjemput keluarganya di klinik. Tapi tentu saja orang seperti Parman tidak terima sudah dipermalukan. Parman kemudian menghubungi seorang preman yang sangat jahat bernama Kamdep untuk menghabisi Mutu dan keluarganya. Namun Mutu mengetahui informasi itu dari para anak buahnya. Sebuah pesan masuk ke ponselnya tentang rencana mereka tersebut. Bukannya bersembunyi, Mutu justru bersiap menyambut para preman itu. Lalu dia menyembunyikan cucunya di tempat yang aman di dalam lemari. Sedangkan istri dan menantunya dia bangunkan untuk diajak duduk di meja makan. Sikap Mutu membuat keluarganya bingung, apalagi Mutu meminta mereka tidak bergerak apapun yang akan terjadi. Suara sebuah mobil juga terdengar berhenti di depan rumah mereka. Mutu memarahi istrinya yang berdiri untuk melihat mobil datang. Mutu kemudian bicara jujur jika orang-orang yang datang tujuannya untuk menghabisi mereka. Alasannya Mutu telah melenyapkan beberapa orang yang menyebabkan Arjun anaknya meninggal. Istri dan menantunya kaget mengetahui fakta itu. Situasi semakin genting. Para preman anak buah Kamdep datang mendobrak pintu rumah. Semua orang tegang kecuali Mutu yang tetap santai. Hebatnya siapapun yang berani mendekat saat itu juga mati tertembak. Mutu memiliki pasukan penembak jitu.
Istri dan menantu Mutu seperti akan pingsan melihat apa yang terjadi. Tidak seorang preman pun yang dibiarkan hidup. Jika ada yang mencoba kabur, tetap ditembak juga. Mendekat ataupun menjauh hasilnya tetap sama, yaitu musnah. Keesokan harinya, Kamdep yang tinggal di India Utara kaget mengetahui semua anak buahnya telah lenyap. Dia juga lebih kaget lagi setelah mengetahui jika target mereka adalah Mutu, alias sipir penjaranya dulu waktu dia menjadi tahanan. Saat itu juga Kamdep menghubungi Parman. Dia berkata, jika saya tahu targetnya Mutu, dia tidak akan mengirim anak buahnya. Dia juga memberitahukan kepada Parman bahwa orang yang ingin dia habisi itu bukanlah cupu, melainkan raja dari semua preman di India. Mendengar itu, Parman tidak percaya Mutu begitu kuat. Saat ini 100 orang anak buah Sikandar Singh juga sudah datang untuk menghabisi Mutu. Kemudian Kamdep mengingatkan Parman agar tidak sesumbar. Sikandar Singh hanyalah anak kecil di hadapan Mutu. Anak buahnya yang dikirim bisa jadi untuk melindungi Mutu. Kamdep tidak sedang membual. Buktinya Sikandar Singh tidak mau mengangkat telepon Parman. Hal itu membuat Parman semakin heran. Bagaimana mungkin ayah seorang polisi begitu berpengaruh? Kamdep kemudian menceritakan konflik antara kedua kelompok gangster yang berkuasa di penjara paling mengerikan ini. Dengan kacamata hitamnya, kepala sipir penjara ini berjalan untuk menemui para narapidana di luar. Saat pintu gerbang terbuka, ternyata Mutu yang waktu itu masih bertugas keluar dengan seragam polisinya. Kumis tebal itu tersenyum memandang ke arah para tahanan yang sudah berbaris rapi. Dia mengeluarkan tongkat saktinya untuk mendatangi mereka semua. Mutu bertanya pada salah seorang tahanan bernama Gangdar yang ketakutan. "Bukankah kamu anak yang manis?" ujar Mutu. Gangdar hanya menggelengkan kepalanya. Lalu Mutu memeriksa beberapa narapidana yang lain. Ada yang rambutnya rapi tapi kantong bajunya sobek. Ada juga yang rambutnya rapi, pakaiannya rapi, tapi telinganya terluka. Melihat itu, Mutu pun murka. Dia memerintahkan kepada para petugas di penjara selama 2 minggu memberikan mereka makanan sehari hanya sekali bagi yang terlibat tawuran, dan juga diberikan waktu tidur hanya 2 jam sambil berdiri. Mendengar itu, petugas ini pun siap perintah. Namun seorang tahanan bernama Sikandar Singh tidak terima. Lalu Mutu berpaling melihatnya dengan membuka sedikit kacamata. Dia berjalan mendekati Sikandar Singh sambil tersenyum manis. Dengan mengambil pisau yang diberikan oleh petugas, Mutu seketika melepaskan kuping Sikandar Singh dengan tega, yang membuat Sikandar Singh berteriak. Setelah itu, saat dia berjalan, seorang narapidana yang paling ditakuti memanggilnya. Dia berkata akan mengirim keluarga Mutu segera ke neraka menjadi abu. Mendengar itu, Mutu tersenyum mendekatinya. Pria ini duduk sambil menunggu Mutu datang, lalu menyebutkan namanya adalah Raja Rao, penguasa dunia hitam. Semua menteri dan anggota parlemen akan melakukan apapun atas perintahnya. Mendengar itu, Mutu tidak gentar sedikit pun dengan Raja Rao. Dia mendekati pria ini kemudian memberikannya ponsel. "Hubungi siapa yang ingin kau hubungi untuk mengirim keluargaku ke neraka," ucap Mutu. Dia akan menunggu orang-orang itu datang. Kemudian Raja Rao mengambil ponsel itu. Lalu Mutu pergi ke sudut penjara untuk menunggunya. Kamdep juga menceritakan kepada Parman. Ketika itu Mutu tidak panik sedikit pun. Sembari melihat Raja Preman ini sedang menghubungi seseorang, menteri ini berkata dia akan datang ke penjara dengan para anak buahnya untuk menghajar Mutu karena telah berani menantang mereka. Namun saat di pos jaga penjara, menteri dan para anak buah preman itu tertarik membeli kelapa muda. Tanpa mereka sadari, tiba-tiba sebuah bom masuk ke dalam mobil itu yang membuat mereka semua kabur dan mobil itu pun meledak seketika. Raja Rao menerima panggilan dari menteri. Dia berkata bahwa mobil telah meledak dan mereka sangat ketakutan. Mutu tersenyum mengetahui pekerjaan yang dilakukan oleh Kamdep selesai. Kemudian mereka pun merayakan keberhasilan itu dengan senyum yang lebar. Mutu memanggil petugas untuk mengambil kotak hadiah yang berisi cerutu, obat nyamuk, HP, dan lainnya. Dia memberikan kotak ini kepada Kamdep sebagai bekal di penjara. Lalu Kamdep bilang, jika Mutu membutuhkan bantuan, dia akan selalu siap. Melihat apa yang dilakukan Kamdep, para tahanan lain pun berkata, "Kami siap membantu Anda dengan senang hati, Pak. Beri saya kesempatan untuk mengirimnya ke neraka," ujar pria ini sembari menunjuk Raja Rao. Mutu berkata semua akan mendapat kesempatannya. Sementara itu Raja Rao terlihat tidak berdaya. Mutu berjalan mendekati Raja Rao. Seketika itu sang Raja Preman berdiri menyambutnya. Mutu bilang jangan coba-coba bermain dengannya, apalagi berani mengancam. Karena di penjara ini dia adalah raja. Ikuti saja aturan, dengan begitu kamu akan keluar tanpa goresan, ujar Mutu sembari tersenyum. Dan tiba-tiba berteriak menyuruh Raja Rao untuk berlutut di hadapannya. Melihat itu, Raja Rao sangat ngeri dan segera berlutut. Kamdep adalah saksi hidup betapa berkuasanya seorang Mutu. Penjahat kecil seperti Parman bukanlah tandingan Mutu yang perkasa. Kata-kata Kamdep sama sekali tidak berlebihan. Mutu datang sendiri ke tempat Parman dan benar saja, 100 penjahat yang dikirim oleh Sikandar Singh datang untuk menyambut Mutu dengan penuh penghormatan. Parman melongo terpana dengan fakta di hadapannya. Tanpa basa-basi, Mutu menendang Parman karena telah berani menyerang rumah dan ingin melenyapkan keluarganya. Parman tidak berdaya menghadapi Mutu. Hidup Parman sudah diambang kematian. Parman meminta izin untuk melakukan video call dengan salah satu anak buahnya. Terlihat anak buahnya itu sedang menyandra Arjun.
Ternyata Arjun masih hidup. Betapa kaget dan bahagianya Mutu melihat putranya itu masih hidup. Mutu menanyakan kabar dan lokasi Arjun saat ini. Sayangnya Parman memutuskan sambungan video call itu. Parman merahasiakan keberadaan Arjun. Situasi sekarang berbalik. Mutu kini tidak berdaya. Tapi Parman tidak berani menghabisi Mutu. Karena jika Parman bertindak, maka 100 preman di sana pasti tidak akan membiarkannya hidup. Parman berkata apabila Mutu ingin Arjun kembali hidup-hidup, dia harus melakukan sesuatu, yaitu mencuri mahkota abad ke-16 yang ada di kuil. Kemudian menukar mahkota itu dengan putranya, ujar Parman. Saat ini Mutu tidak punya pilihan lain. Dia bersama anak buahnya kemudian pergi keluar kota untuk mencari informasi tentang mahkota tersebut. Informasi dari salah seorang temannya di sana, 10 geng pernah mencoba mencuri mahkota, semuanya gagal. Karena mahkota itu aset nasional yang mendapatkan keamanan super ketat. Jangankan dicuri, untuk melihat mahkota saja sangat sulit. Hanya presiden, perdana menteri, dan 5 wali kuil yang bisa melihatnya. Ada salah satu wali kuil yang bisa dibodohi. Dia adalah keturunan bangsawan yang saat ini menjadi aktor, namanya Mohan. Untuk memastikan keselamatan Arjun, Mutu kemudian bersedia mencuri mahkota asalkan diberikan waktu 3 bulan. Parman pun setuju asalkan 2 orang anak buahnya akan selalu mengawasi Mutu setiap waktu. Selanjutnya, Mutu dan tim pergi selama 2 bulan untuk mengumpulkan berbagai informasi tentang aktor bernama Mohan. Anak buah Parman terus mengikuti Mutu untuk mengawasi mereka. Informasi penting yang berhasil dikumpulkan, ternyata Mohan mencintai artis cantik bernama Kamna. Namun hati Mutu mengetahui apa yang sebenarnya terjadi. Kelicikan Arjun yang tega membohongi dan mengkhianati ayahnya hanya demi uang. Arjun akan mendapatkan 50% dari hasil penjualan mahkota yang sangat mahal itu. Tujuan Arjun mengejar Parman selama bertahun-tahun juga bukan untuk ditangkap, tapi agar bisa diajak bekerja sama. Arjun sangat mengetahui kehebatan ayahnya yang akan mampu mencuri mahkota. Karena itulah Arjun memanfaatkan cinta ayahnya. Keberadaan Arjun sangat penting sebagai mitra. Parman tidak keberatan berbagi hasil dengan Arjun. Apalagi Parman sudah mengetahui betapa berkuasanya ayah Arjun. Tidak lupa Arjun mengingatkan Parman untuk selalu berhati-hati, karena tidak menutup kemungkinan ayahnya memiliki rencana untuk melenyapkan Parman. Arjun juga mempersilahkan Parman untuk melenyapkan ayahnya jika bisa. Namun mereka tidak menyadari bahwa Mutu menyaksikan langsung percakapan mereka dari kamera kecil yang terpasang di mahkota palsu itu. Ternyata anak yang dia sayangi dan banggakan selama ini sudah tega memperdayainya secara keji. Arjun mencintai uang melebihi ayahnya sendiri. Mutu tertawa hancur di dalam hatinya mengetahui perilaku sang anak. Setelah Arjun kembali, Mutu membiarkan anak durhaka itu berakting. Mutu berpura-pura tidak mengetahui hal itu. Dia juga sengaja tidak membawa Arjun langsung pulang ke rumah demi keamanan keluarga. Untuk menyelesaikan kasus sindikat penyelundupan patung, Mutu menyarankan Arjun memberitahukan hal itu kepada komisaris polisi tentang penculikan yang dia alami. Tidak lupa juga Mutu menanyakan Arjun apakah ada sesuatu yang ingin dia sampaikan. Arjun menjawab tidak ada, padahal Mutu sangat ingin anaknya meminta maaf dan mengatakan yang sebenarnya. Namun Arjun justru meminta ayahnya untuk membatalkan rencana bertemu komisaris. Arjun mengaku ingin menangkap Parman dengan tangannya sendiri. Dia beralasan ingin mendapatkan penghargaan dari kepolisian. Mutu berpura-pura bodoh mempercayai anaknya. Mutu bahkan memberikan Arjun pistol untuk berjaga-jaga. Singkat cerita, Parman mendapatkan laporan bahwa mahkota yang dia miliki palsu. Mahkota itu sudah diperiksa dan dipastikan hanya barang tiruan. Bayangkan betapa murkanya Parman saat itu. Dia kemudian melenyapkan kedua anak buahnya, lalu mengajak Arjun untuk bertemu. Parman mengungkapkan mahkota yang diberikan oleh Mutu adalah palsu. Hal yang paling mengejutkan, ada kamera kecil di mahkota tersebut. Parman mengatakan bahwa Mutu ayahnya telah mengetahui semua permainan ini. Mendengar itu, Arjun langsung kaget dan panik. Dia menyarankan Parman untuk menyandera keluarganya di rumah, agar mereka bisa menyelamatkan diri. Parman mengatakan dia sudah mengirim anak buahnya ke rumah Arjun untuk menyandera keluarganya, sedangkan semua patung sudah dia pindahkan ke tempat aman. Perseteruan pun terjadi. Parman seketika ingin melenyapkan Arjun, tapi tiba-tiba hal itu terhenti karena Mutu bersama anak buahnya datang. Ruang bawah tanah Parman berhasil diketahui dan dihancurkan oleh mereka. Setelah masuk, anak buah Mutu pun langsung menyerang sehingga melenyapkan semua anak buah Parman. Kali ini Mutu datang untuk menghabisi Parman dengan seketika. Namun saat dia akan beraksi, Parman melakukan video call dengan anak buahnya. Ternyata keluarga Mutu sudah mereka sandera. Parman kemudian meminta Mutu pergi jika ingin keluarganya selamat. Namun Mutu tetap tenang, tidak mengkhawatirkan keluarganya, karena keselamatan keluarganya sudah dia serahkan kepada sahabatnya Narasimha. Tanpa mengeluarkan keringat, Narasimha berhasil melumpuhkan para anak buah Mutu. Narasimha memiliki banyak penembak jitu yang bekerja seperti siluman. Parman telah kalah besar, dia seperti kehilangan akal. Dengan langkah cepat, Mutu pun melenyapkan Parman seketika. Lalu bagaimana dengan Arjun? Mutu mengajak Arjun bicara empat mata. Untuk pertama kalinya Arjun mengaku hilap dan meminta maaf. Arjun beralasan hanya ingin memiliki banyak uang demi bisa membahagiakan keluarga. Maafkan saya ayah, saya tidak akan mengulangi lagi, ucap Arjun. Mutu masih bisa berbesar hati memaafkan anaknya.
Arjun diminta menyerahkan diri ke polisi untuk mempertanggungjawabkan kesalahannya. Saran itu ditolak mentah-mentah. Arjun tidak mau menyerahkan diri, tapi ayahnya tetap memaksa. Arjun justru ingin melenyapkan Mutu. Begitu teganya Arjun mengarahkan pistol kepada ayahnya sendiri. Mutu hanya diam melihat anaknya yang benar-benar telah rusak dan tidak bisa diperbaiki lagi. Sebelum Arjun bisa melepaskan peluru, Mutu memberikan kode kepada anak buahnya untuk menghabisi Arjun. Mutu memilih untuk mengirim anak kesayangan itu ke pangkuan ilahi. Biarlah Arjun menjadi kenangan. Setelah itu, Mutu pergi dengan hati yang sangat hancur.